Sebetulnya nggak ada orang yang senang kalau nggak ada orang yang senang. Anak kalau dipotong bekalnya itu protes. Tapi orang tua punya alasan kuat ketika memotong itu. Ketika efisiensi itu ada kata yang memang harus tertanam di pikiran kepala daerah, yaitu mikir. Karena ini udah kenyataan ya. Ya dalam kegiatan ekonomi daya beli masyarakat pastinya akan turun. Tapi yang paling parah lagi adalah nanti ketika terjadi penurunan di bidang pendidikan dan kesehatan. Itu ya kita konsultan nih, susah nih ya. Konsultan, kajian-kajian, penelitian. Gitu. Itu dianggap tidak berguna saja, tidak. Udah di depan mata gitu ya. Udah di depan mata. Angka pengangguran itu pasti akan meningkat. Adapun nanti ya namanya ujian nanti akan ada rapotnya. Ada rapotnya ya yang menilai publik. Betul sekali. Ya, kasihan ya kepala daerah sekarang. Yang dipotong dari daerah dengan berbagai dampaknya. Worth it enggak digantikan dengan makan bergizi gratis. Singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priangan. Ketemu lagi di Perspektif. Ada persoalan yang sangat besar yang dihadapi oleh masyarakat di daerah. Yang tentunya ini akan berdampak kepada geliat pertumbuhan sektor perekonomian di daerah. Hari ini pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran dengan cara memotong dana transfer ke daerah. Ada 50,5 triliun rupiah dana APBD Kabupaten Kota se-Indonesia yang akan ditarik, yang dipotong oleh pemerintah pusat. Tentu ini adalah anggaran yang sangat besar sekali yang akan berpengaruh terhadap perputaran uang di daerah dan akan berpengaruh terhadap geliat perekonomian di daerah. Sementara hari ini tidak banyak orang yang membicarakan kepedulian ini. Padahal ini akan berdampak langsung terhadap perekonomian di daerah. Kita akan membicarakannya dengan seorang ekonom. Beliau adalah pengajar ekonomi di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Beliau adalah Pak Dr. Edi Suroso. Betul. Master apa sih? MSI, Master of Science. Oh, Master of Science. Terima kasih Pak Edi. Saya tentunya pengen nanya dulu nih. Siap. Publik mesti tahu. Kenapa pemerintah pusat melakukan pemotongan anggaran di daerah ini? Seurgensi apa itu dilakukan? Ya. Dimulai dari pembangunan berkelanjutan. Ya. Di mana pembangunan berkelanjutan ini tentu saja pemerintah itu pastinya punya proyeksi dari pendapatan yang diperoleh dan proyeksi ke depannya agar Indonesia ini tidak bangkrut. Di salah satu hal bahwasannya kita punya pemimpin negara yang baru dan setiap pemimpin pastinya punya visi. Dari visinya juga pasti akan diturunkan kepada program unggulan. Ya. Dan program unggulan itu pastinya akan membutuhkan anggaran. Betul. Nah, sehingga ketika mereka berpikir dari mana untuk melaksanakan program impian mereka sebagai nantinya adalah legacy ketika dia memimpin, maka pemotongan tersebut dilakukan karena mungkin dari sisi pemasukan mereka sudah terbatas. Sudah mentok. Sudah mentok. Ini sumber duitnya dari mana untuk membiayai? Betul. Sehingga cara shortcut mungkin ya, ya mengencangkan ikat pinggang atau mengambil alih dari anggaran-anggaran yang lain untuk menunjang program impian atau program unggulan yang mereka maksudkan. Ada nggak kaitannya dengan kegagalan penetapan pajak
12%. Betul, sepertinya itu. Karena ketika di akhir tahun kemarin itu dicek ombakan, Iya. Ternyata ramai respon gitu ya. Responnya sangat keras dari semua pihak. Mirip respon terhadap gas melon. Betul. Seperti itu, sehingga dibatalkan. Nah, karena berharap dari PPN itu tentu saja nantinya juga akan dialokasikan untuk program unggulan mereka. Ya. Itu karena program-program yang lainnya tentu saja sudah diproyeksikan dari anggaran yang sudah ada. Tetapi ketika mereka mengangkat suatu program baru, pastinya juga harus memikirkan dari mana sumbernya. Dan ternyata PPN tersebut gagal ya, 12 itu gagal, ya mereka gagal untuk diterapkan kepada semua produk barang dan jasa. Betul. Persis seperti itu. Tapi pada intinya, ya tadi, ketika program unggulan yang mereka ingin legasikan, itu membutuhkan anggaran. Dan konsekuensinya mereka kalau tidak bisa mendapatkan dari sumber pendanaan, pastinya harus melakukan efisiensi. Oke. Dan shortcut ini masuk ya sampai ke level APBD. Betul. Itu. Bagaimana pandangan Pak Dr. Reddy? Kalau dari sisi saya POV dulu ya, dari sisi pihak pemerintah, pastinya kebetulan ini mungkin ya program makan gratis ya, atau program makan bergizi gratis ya. Itu penerimaan manfaatnya adalah juga dari daerah juga. Ya, sehingga pemerintah daerah juga harus berkontribusi, dianggap harus berkontribusi karena penerima manfaatnya pun juga dari daerah tersebut. Ya. Seperti itu logikanya, gitu ya. Sehingga ada tidak hanya sharing pemasukan, tapi juga ada sharing pengeluaran untuk kesuksesan program tersebut. Oke, jadi Pak Dr. Reddy mencurigai bahwa ini dialokasikan untuk makan bergizi gratis. Iya. Walaupun sebenarnya pemerintah pusat tidak menyebutkan ini anggarannya untuk apa. Motong 50,6 triliun taruhlah. Duit daerah ini untuk apa? Tidak menyebutkan juga. Iya. Gitu. Tapi tampaknya itu untuk program makan bergizi gratis. Oke. Kalau dalam kacamata sebagai ekonom lah ya, yang paham soal ini, worth it nggak gitu kalau bahasa anak muda sekarang ini memotong anggaran untuk jalan, infrastruktur ya, yang faktanya DAK di kabupaten kota ini, yang saya tahu nih ya, di Kabupaten Tasik aja, itu sekitar DAK 14 miliar untuk jalan itu diambil ya, dipotong oleh pemerintah pusat. Dana pembangunan untuk irigasi, untuk bangunan, untuk infrastruktur kebutuhan di daerah 40 miliar dari DAU itu dipotong juga yang saya tahu. Dengan makan bergizi gratis perbandingannya gitu ya. Kebutuhan daerah ini mana sih yang benar nggak sih ini yang lebih dibutuhkan daripada infrastruktur yang akan menggenjot roda perekonomian? Dari sisi jangka pendek, ya, mungkin akan dianggap tidak worth it, ya. Tapi semua program itu akan selalu mengalami trial and error, atau makanya saat ini kan tahapnya sebetulnya tahap uji coba, gitu kan? Nah, ini celaka juga ya. Tahap uji coba. Kalau berhasil lanjut maksudnya, kalau gagal nggak lanjut gitu. Bukan. Karena program ini juga sudah sangat matang ya, karena di visi misi ketika pencalonan pun juga sudah melalui kajian ya. Betul sekali sebetulnya. Saya kembali dulu ya karena di masyarakat itu yang baik itu masyarakat pemerintah daerah gitu ya, birokrat ataupun masyarakat umum, program efisiensi ini gitu ya diterjemahkan hanya sebatas pemangkasan atau penghapusan, pemotongan. Pemotongan. Ada bahasa yang lebih keras sebenarnya.
Apa itu, Kang? Nggak usah disebutkan di sini. Oke. Jadi, ya, saya POV dulu dari itu ya, dari sisi kajian pastinya gitu ya. Ya. Efisiensi itu sebetulnya adalah mengoptimalkan ya, untuk mengoptimalkan input, gitu ya, untuk memaksimalkan output. Kalau dari sisi pemotongan saja di pemangkasan itu akan ya otomatis tidak ada tuh orang yang biasanya mendapatkan jatah bagi hasil yang tinggi terus diturunkan tidak gelisah gitu ya. Ya. Nah, tapi bagi saya sebetulnya nggak ada orang yang senang kalau nggak ada orang yang senang. Anak kalau dipotong bekalnya itu protes. Tapi orang tua punya alasan kuat ketika memotong itu, gitu ya. Iya. Karena begini, kayaknya pemotongan ini sebagai hadiah ujian pertama bagi kepala daerah terpilih. Hadiah terindah untuk kepala daerah terpilih. Iya, karena itu juga sebagai pembuktian. Nggak bisa macam-macam, nggak bisa busung dada di depan masyarakat. Betul. Janjinya tidak akan terrealisasi, duitnya nggak ada. Iya, dan ya efisiensi ini gitu ya, karena kepala daerah itu ya berat gitu ya, ketika mereka memilih untuk berkeinginan menjadi pemimpin daerah. Itu ketika efisiensi, itu ada kata yang memang harus tertanam di pikiran kepala daerah, yaitu mikir. Karena ini udah kenyataan ya, pemotongan ini udah kenyataan. Iya. Sehingga kepala daerah itu memang harus mikir. Karena memang apa? Sebetulnya kepala daerah juga tahu bahwa semakin ketergantungan terhadap pusat, itu akan semakin mudah, gitu ya, akan semakin mudah ketika mitigasi untuk keuangan daerah. Makanya pemerintah daerah yang tingkat kemandiriannya tinggi, gitu ya. Ya hanya 10 daerah di Indonesia. Yang artinya dari 500 loh. Iya, artinya yang lain tuh ya harus belajar mikir. Ya bergantung. Belajar mikir agar tidak selalu tergantung. Ya. Terkadang tadi seperti ketika orang tua melakukan pemotongan kepada anaknya. Ya. Mungkin Pak Prabowo dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 ini, yaitu pesannya adalah kepala daerah, ketika kalian menggebu-gebu pengen jadi kepala daerah, Anda harus mikir. Ya. Karena apa? Gitu ya. Kreativitas untuk menuju daerah yang mandiri ini masih ternina bobokan dengan transfer pusat ke daerah. Iya. Seperti itu mungkin. Kepala daerah nggak ada bancakan juga sekarang. Infrastruktur nggak ada. Proyek-proyek gedenya nggak ada. Ya, ini bagi kepala daerah dulu ya. Yang jadi kepusingan pertama itu miliar kemarin jangan berharap lah balik lagi. Tetapi bukan hal yang mustahil karena setiap challenge gitu ya, itu apakah akan keluhkan terus gitu ya, atau dia ya tadi berpikir kreatif bagaimana kemandirian keuangan daerah itu bisa terwujud. Oke, kemandirian itu kalau dalam bahasa ekonomi pembangunannya indeks fiskal daerah ya. Indeks fiskal daerah itu sangat ditentukan oleh pendapatan asli daerah. Dan pendapatan asli daerah tentu didukung oleh iklim ekonomi yang sehat tentunya. Dengan pertumbuhan yang bagus di setiap daerah. Pertumbuhan yang bagus itu membutuhkan investasi. Investasi itu membutuhkan fasilitas. Betul sekali. Pembangunan fasilitas yang nggak ada, bagaimana mau meningkat pendapatan asli daerah? Saya balik ke soal dampak. Apakah uang yang dipotong oleh pemerintah sebesar 50,6 triliun ke daerah ini akan berdampak terhadap perekonomian daerah? Betul. Pada prinsipnya ketika efisiensi ini tidak hanya dianggap sebagai pemotongan, dasarnya adalah rencana strategis yang matang. Ketika kebijakan pemotongan ini, efisiensi ini dilakukan,
harus juga dengan rencana strategis antisipasinya. Ya. Gitu ya. Sangat akan berdampak ketika tidak ada rencana teknis mitigasi atas pemotongan ini. Akan sangat berdampak. Terutama sekali adalah di kualitas layanan. Ya. Di kualitas layanan nanti ketika masyarakat mempertanyakan berbagai hal tentang layanan, karena sekarang tidak ada anggarannya. Ya. Dari pihak pemerintah daerah pasti akan begitu. Dan siapa yang akan rugi? Masyarakat. Ya. Dipastikan ya pelayanan pasti berkurang. Pasti berkurang. Ya. Kalau tidak mikir kepala daerahnya. Ya jarang sih kepala daerah yang mikir. Berat-berat gitu ya. Apalagi yang nggak ada. Ya, karena pada prinsipnya kan keuangan daerah itu. Berarti Pak Dokter itu bisa memastikan bahwa bakal ada pengurangan kualitas pelayanan pemerintah di daerah. Saya yakin karena ya tadi seperti sepakat juga bahwa banyak kepala daerah yang tidak mikir keras gitu ya. Mereka mikir seadanya. Mereka kan sehingga rata-rata jadi bupati, jadi wali kota memikirkannya anggaran yang ada berapa. Kira-kira yang bisa dibancak tuh yang di mana gitu. Ini kan peluang korupsi ya. Tanda kutip ya, saya tidak menyebut semua kepala daerah. Karena masih tinggi juga. Cuma rata-rata kan di sana. Betul. Gitu kan, bancakannya itu di proyek-proyek besar. Sekarang proyek-proyek infrastrukturnya nggak ada kok. Habis gitu kan. Gitu. Kembali ke dampak ya tadi ya. Dampak negatifnya itu sangat besar sekali. Karena kita tidak terbiasa, tiba-tiba bayangin aja. Tiba-tiba ada pemotongan yang sangat besar. Biasanya kan nggak segitu. Biasanya kan mayat lah bahasa Sundanya gitu ya. Mayat gitu berkurangnya lalaunan lah ya. Gitu. Lalaunan sesuai dengan tadi aktivitas kemandirian keuangan daerah kan. Sehingga data transfer dari nasional juga mayat turunnya. Ini kan sangat patah gitu ya. Sangat besar sekali. Terutama sekali misalnya adalah di ketika infrastruktur gitu ya. Infrastruktur ini kan tentu saja menggerakkan ekonomi masyarakat karena yang terlibat dalam proyek infrastruktur ini banyak sekali. Ya. Jadi para pelaku-pelaku yang terlibat dalam proyek infrastruktur tentu saja akan mengalami drastis. Dan itu nantinya akan dalam kegiatan ekonomi daya beli masyarakat pastinya akan turun. Tapi yang paling parah lagi adalah nanti ketika terjadi penurunan di bidang pendidikan dan kesehatan. Itu sangat luar biasa ketika pemotongan-pemotongan anggaran ini nantinya yang terkait dengan aktivitas pendidikan dan kesehatan, itu masyarakat akan sangat-sangat dirugikan sekali. Lagi-lagi ya, ketika pemerintah daerah tidak kreatif dalam mensiasatinya. Ya seperti tukin dosen tidak dibayar dari tahun 2020 gitu ya maksudnya. Betul sekali. Lalu ada rencana pemotongan penghapusan gaji 13 dan 14, jadi tidak ada THR, itu juga akan berpengaruh. Mudah-mudahan masih isu saja itu. Ya itu kan kata menterinya lagi dibahas. Iya, betul. Tapi kan tadi jelas di dalam efisiensi itu sangat jelas sekali di impresnya itu, bahwa salah satu aspek yang jadi bidikan efisiensi itu adalah belanja pegawai. Betul. Iya kan? Tidak cuma perjalanan dinas, tidak cuma belanja untuk publikasi, untuk cetak, ATK, seremoni, IO, betul, gitu ya. Ya kita konsultan, nih susah nih ya. Konsultan, punten saya tunjuk ya. Konsultan, kajian-kajian, penelitian-penelitian, itu dianggap tidak berguna saja, tidak ini. This time, untuk saat ini, kata versi mereka saat ini. Ya mudah-mudahan hanya now aja, tidak now and forever gitu. Betul, gitu. Kan kalau seterusnya kan ini bahaya juga. Betul. Karena sektor ekonomi akan sangat berpengaruh. Perjalanan dinas, maaf, orang bolehlah memuji, pemerintah sekarang berani memotong anggaran belanja perjalanan dinas sampai 50%. Kalau saya berpikirnya enggak. Wah ini akan merugikan dong. Betul. Gitu. Karena ada efek kan dari yang bisnis perhotelan, bisnis kuliner, UMKM, yang terlibat di sana, travel ya, bisnis travel, bisnis angkutan, bisnis apa itu akan. Karena itu mereka memang itu adalah stimulan yang secara tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah lewat itu, gitu ya, lewat perjalanan dinas. Gitu ya. Saya melihat kalau di Kabupaten Tasik taruhlah ada 100 miliar
Apakah ketika uang 100 miliar itu tidak ada uangnya yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah kepada masyarakat, itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah? Pasti, itu sangat pasti sekali gitu ya. Karena dari anggaran tersebut pastinya ya tadi efek terhadap aktivitas ekonomi masyarakat itu pasti akan sangat terganggu. Ya. Sehingga ketika ini terjadi gitu ya otomatis ya tadi daya beli masyarakat itu akan menurun karena perputaran keuangan dari aktivitas pemerintahan itu berdampak gitu ke masyarakat, ke aktivitas ekonomi masyarakat, terutama seperti tadi infrastruktur. Ketika dikurangi yang harusnya bisa menggenjot investor ataupun aktivitas ekonomi masyarakat akan menurun. Tukang kesik gitu ya. Betul. Tukang sekali. bangunan tidak bekerja. Betul. Tukang semen, tukang ini ya tidak ada big buyer. Pemerintah tuh kan big buyer. Dia satu-satunya di daerah itu yang bisa membelanjakan uang yang sangat besar. Jadi dampak dari sedikitnya perputaran uang itu akan berpengaruh terhadap geliat yang lain. Persis sekali. Ada bayangan nggak dengan kemungkinan banyaknya pengangguran? Iya, tadi itu dampak yang sudah nyata di depan mata ini sebetulnya sudah menjadi harus ditangkap gitu ya, harus dipahami oleh kepala daerah, gitu ya. Sehingga mereka juga harus berpikir untuk ya mengantisipasinya, karena itu udah di depan mata gitu ya, udah di depan mata angka pengangguran itu pasti akan meningkat. Ya. Nah, makanya pemerintah daerah itu harus punya siasat. Ya. Sebetulnya maksud pemerintah itu melakukan pemotongan itu kan sebetulnya agar pemerintah daerah dalam belanja itu berpikir tidak hanya asal belanja daerah, yang pada intinya adalah meningkatkan kualitas belanja dari keuangan daerah pastinya. Gitu. Kalau dari sumber pusatnya itu berkurang dalam manajemen keuangan, itu pastinya kan harus menggali sumber yang lain. Ya. Gitu. Seperti tadi, walaupun baru masih beberapa daerah yang tingkat kemandiriannya tinggi, makanya ya supaya kepala daerah itu punya perencanaan. Salah satu caranya yang menghadirkan investor. Betul. Tapi kan kalau ngelihat ekonominya lesu, gimana lah investor mau masuk, Pak? Daya belinya rendah kok. Ya, begini. Dari ini ya saya dengar opininya ya. Ini berdampak sistemik gitu. Betul. Lingkaran setan lah. Lingkaran setan. Tapi ya tadi, inovator itu akan punya cara untuk memotong lingkaran setan itu. Ini ya tadi ujian pertama kepala daerah. Akan diuji. Siapa yang inovatif? Siapa yang inovatif akan mampu. Siapa kepala daerah yang berfaedah? Siapa kepala daerah yang unfaedah? Betul sekali. Betul, pasti seperti itu. Gitu ya. Gini, kita juga tidak punya ekspektasi yang mampu mengatasi secara komprehensif. Ya. Tetapi dari sini masyarakat itu akan melihat, gitu ya, sejauh mana sih spektrum mereka bisa melakukan mitigasi dari, karena ini udah kenyataan gitu ya, kenyataan yang harus dihadapi. Apakah pasrah mendapatkan hujatan dan pasrah dengan tetap senang hati melihat kelesuan ekonomi yang akan terjadi di daerah. Oke, jadi tidak bisa disenyumin aja ya. Kan kalau orang mau hujat mau apa kan senyumin aja. Kan? Senyumin aja. Apakah akan tetap seperti itu? Template-nya akan disenyumin aja. Atau mereka ya dengan sumber daya yang ada gitu ya, berusaha mengatasinya gitu ya. Adapun nanti ya namanya ujian, nanti akan ada rapotnya.
Oke. Ada rapotnya ya yang menilai publik. Betul sekali. Ya. Kasihan ya kepala daerah sekarang. Tidak sesuai ekspektasi. Tidak. Ya, dikirain jadi kepala daerah tuh enak. Borong ngeluarin uang miliar-miliar gitu ya. Balik modalnya susah dari mana, proyek nggak ada, perjalanan dinas dikurangi, untuk kertas juga nggak ada. Bahkan sudah ada penerapannya itu, lift satu kantor hanya satu yang hidup, AC 50% yang hidup. Ya. Ya katanya liftnya sebelah-sebelah gitu ya. Betul, gitu. Itu udah ya. AC-nya sebelah-sebelah gitu sekarang. Ya. Iya. Jadi memang sekarang adalah ya masa-masa ujiannya tadi. Oke. Gimana cara memitigasi itu? Sebetulnya daerah itu punya aset daerah yang masih dianggurin lah gitu ya. Ya. Gitu. Belum lagi PAD itu sebenarnya kan dari pajak dan retribusi ya. Kalau kota kebocorannya kan sangat tinggi. Ya, dan rata-rata daerah PAD yang tertingginya transitoris. Betul. Rumah sakit. Ya. Mau ngambil keuntungan dari orang sakit maksudnya. Dan yang sakitnya orang miskin. Nunggu BPJS lagi. Mana ada BPJS lancar kan? Iya. Jadi itu. Jadi di beberapa daerah itu ketika mereka menerapkan digitalisasi, itu kebocoran itu mulai bisa ditambal sehingga alirannya bisa lebih lancar, lebih masuk ke keuangan daerahnya lebih besar. Ya. Gitu ya. Baik itu e-budgeting atau e-procurement ataupun pajak dengan sistem digital, retribusi dengan sistem digital, tapi ya penerapannya juga tidak mudah. Ya. Tapi itu yang sudah dicoba dan terbukti oleh beberapa Pemda. Ya. Belum lagi yang tadi di aset ini masih sangat besar. Gitu. Yang harusnya harapannya dari pemerintah pusat itu ya harus ada fleksibilitas di keuangan daerah. Itu yang menjadi tantangannya karena kan sangat kaku kan ya. Sekarang keuangan daerah itu kan DAU itu kan kayak DAU diarahkan gitu ya. Ya, betul. Sebenarnya saya bertanya-tanya ini sisi konstitusionalitasnya di mana gitu ya. Ngapain ada undang-undang otonomi daerah? Ya tadi ketika fleksibilitas tadi. Iya. Ya kalau kepala daerah kan sekarang tidak dengan anggaran yang ada tidak bisa fleksibel. Betul. Makanya ini harapannya ke pemerintah pusat dari harus ada mengarah ke fleksibilitas keuangan. Oke. Kalau enggak ya nanti kita hanya akan menerima pasrah, gitu ya. Oke. Berarti soal efisiensi ini bisa dianggap sebagai sebuah ancaman bagi UMKM. Sangat karena pelaku UMKM itu ya gini, dua sisi sih sebetulnya. UMKM dianggap rentan. Di suatu saat UMKM dianggap kalau kuat. Di masa krisis paling kuat UMKM. Betul, dia dianggap paling kuat. Daya tahannya paling kuat. Iya. Tapi kan UMKM ya ketika dengan efisiensi ini tentu saja akan terdampak karena omset mereka juga banyak tergantung dari aktivitas keuangan daerah. Ya, aktivitas pemerintah itu sangat penting. Betul. Gitu. Ya, kalau dari sisi penguatan itu kan anggarannya dari anggaran keuangan daerah. Makan minum dikurangi, otomatis kan berkurang. Tukang sangu berkurang. Betul sekali. Tukang rencang berkurang. Tukang snack sangat terdampak. Ya. Tukang bugis, tukang lepet, tukang opak. Yang biasanya ordernya ke UMKM, gitu ya. Itu akan sangat seremoni itu kan berapa yang aktivitas atau ya ulang tahun lah, gitu ya. Ulang tahun lembaga itu berapa besar yang bisa berputar. Oke. Dari penjelasan yang tadi saya bisa menangkap bahwa pemotongan anggaran transfer ke daerah bahkan ke desa, betul. Ya, ke desa itu dana desa yang dipotong itu
akan berdampak terhadap makin sedikitnya uang yang beredar di masyarakat di daerah, dan akan berdampak terhadap sektor-sektor yang menopang perekonomian daerah. Kalau infrastruktur yang dipangkas akan berdampak pada pelaku usaha yang terkait dengan infrastruktur. Tukang besi gitu ya, tukang bangunan, ya, tukang material dan lain sebagainya itu akan terdampak. Dan akan berdampak kepada hal-hal yang lain. Dan yang paling terdampak itu adalah masyarakat usaha mikro kan, UMKM, karena ya di daerah ini tidak ada perusahaan kapital yang kuat gitu kan. Ya sebagian besar sektor UMKM bahkan mikro kan, bahkan sektor informal yang menjadi penopang ekonomi negara ini. Secara sistematik juga bahwa ini akan memberikan peluang peningkatan pengangguran di daerah. Di sektor-sektor tertentu yang memiliki dampak langsung. Oke, saya balik ke pertanyaan terakhir. Apakah belanja yang 50,6 triliun yang dipotong dari daerah dengan berbagai dampaknya worth it enggak dengan digantikan dengan makan bergizi gratis? Singkat saja. Ya, sebenarnya saya mungkin sedikit itu ya, bahwa belum tentu ke program makan gratis itu hanya kecurigaan ya. Kecurigaan kita. Iya, betul. Kalau misalkan ke program itu worth it nggak? Untuk saat ini saya mandangnya belum worth it. Oke, terima kasih sudah berbicara dengan saya. Kita akan ketemu lagi untuk membahas worth it dan enggaknya. Tentunya di pembicaraan berikutnya. Terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.